Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita akan menyanyikan lagu Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough
turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Dan terus kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau dikuatkan dengan firman Tuhan, dan kami akan menaikkan setiap doa-doa kami. Biarkanlah Tuhan sendiri yang terus beracara dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan setiap kami yang saat ini yang sedang mengikuti di rumah kami masing-masing. Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Maha Besar, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar
Mari kita menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, Engkau harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, Engkau harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca di rumah pasal ini.
Mazmur 139 ini merupakan pasal yang pendek dan tetapi kaya. Kaya yang dimaksud di sini yaitu karena dipenuhi kekaguman Daud akan Allah yang luar biasa. Ke-24 ayatnya menggambarkan tentang Allah, yang berarti penulis sangat mengenal Tuhan Allah yang ia sembah. Pasal ini juga merupakan gambaran kualitas hubungan yang intim antara Daud dengan Tuhan Allah. Malam hari ini kita akan belajar 3 hal mengenal pribadi Tuhan Allah. Yang pertama, Tuhan mengenal kita di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melahirkan seorang anak dan saya menjadi seorang ibu, secara alami saya mengalami seperti ada ikatan batin antara saya dan anak saya. Ketika anak saya menangis, saya tahu apa yang menjadi kebutuhan anak saya. Sama seperti Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal kita karena Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu keberadaan kita dan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengungkapkan hal itu kepada Tuhan. Bahkan di saat kita tidak sanggup berkata-kata di dalam doa. Tuhan mengenal kita lebih dulu. Lalu, apakah masih perlu kita mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita? Di dalam doa, jawabnya harus dan perlu. Karena Tuhan menginginkan kita tetap berdoa supaya kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Sungguh hal yang menyenangkan bahwa Allah mengetahui, begitu mengasihi dan mengenal kita begitu dalam. Kita dapat berbangga dan kita dapat menjalani semangat hidup untuk masa depan karena kita percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan akan menyiapkan semuanya untuk kita. Hal yang kedua yaitu Tuhan yang selalu sabar dengan kita. Dalam sebuah hubungan perlu adanya penerimaan utuh terhadap satu sama lain. Baik itu kelebihan maupun kekurangan. Biasanya kita sebagai manusia lebih menyukai kelebihan atau kebaikan pasangan kita saja, tetapi sulit untuk menerima kekurangan dan keburukan pasangan kita. Itulah yang akan menjadikan hubungan tidak harmonis, yang semakin lama akan semakin hancur. Tuhan kita adalah Tuhan pribadi yang sabar. Dia tidak akan meninggalkan kita bagaimanapun sikap hati kita kepadanya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita ingat kembali saat-saat kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan dan mengasihinya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, seberapa sering kita lupa berterima kasih kepadanya, menganggap semua berkat adalah hasil kerja keras kita semata, melawan kehendaknya dan menganggap rencana kita lebih hebat. Seberapa sering kita menomorduakan Tuhan, sementara kita tahu bahwa Tuhan selalu menjadikan kita
menjadi yang utama di dalam kehidupan Tuhan. Daud menulis, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Betapapun kita mendukakan hatinya, Tuhan tetap menunggu dan berharap kita untuk kembali kepadanya. Dia ingin kita hidup dalam pertobatan agar kita selamat, dan kelak kita dapat tinggal bersama-sama dengannya. Pengenalan yang ketiga yaitu Tuhan mendidik kita. Mari kita membayangkan jika seorang sahabat atau pasangan kita hanya mencari-cari kesalahan kita saja, selalu melihat sisi negatif tanpa membantu memperbaikinya. Tentu ini akan membuat kita merasa stres dan tidak nyaman saat bersama dengan pasangan kita. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Dalam doanya, Daud mengatakan, "Ujilah dan tuntunlah." Yang itu berarti Tuhan bukanlah sosok yang hanya mencari-cari kesalahan, melainkan juga mau memperbaiki atau menuntun hidup kita. Tak hanya sabar menghadapi kelemahan kita, Tuhan juga menunjukkan kasih yang begitu besar untuk mendidik kita agar semakin mirip dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Daud yang selalu rendah hati, yang senantiasa memeriksa apakah hidupnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Mari kita mengenali kelemahan kita dan bukan menuduh atau mengecilkan keberadaan, tetapi agar kita dapat memperbaiki diri kita masing-masing. Bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang Maha Tahu, kita memiliki Tuhan yang panjang sabar, dan memiliki Tuhan yang mau mendidik kita, yang mau menuntun kita untuk mirip, untuk serupa dengan Tuhan. Semoga dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita menjadi seorang Kristen yang lebih mencintai Allah, yang lebih mau mengasihi Tuhan Allah kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa di dalam Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarkanlah Tuhan mengampuni setiap kelemahan kami, kekurangan kami. Ketika kami mendukakan hati Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Ketika kami mulai menomorduakan Tuhan, Tuhan kembalikan kami untuk kami berada ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Jadikanlah kami seorang pribadi, seorang Kristen yang lebih mengasihi Tuhan, yang lebih mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini boleh kami dengarkan dan kami boleh belajar bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Kau selalu senantiasa menuntun kehidupan kami supaya kami lebih mirip lagi dengan Engkau dan kami lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian tiap hari, tiap jam. Tiap hari aku dibimbingnya
tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari